Sedangkan ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah masuk kategori ayat Makiyah. Padahal turunnya di Baitul Maqdis. Ada juga yang turun di Taif. Taif itu masya Allah, di sana ada perkebunan kurma, perkebunan zaitun, perkebunan delima, subur. Taif itu kalau di sini mana ya, Bogor ya, dingin sekali. Saya kemarin ke Taif naik kereta gantung, wah, aduh jantung hampir copot. Ibu-ibu saya nggak rekomendasikan lah naik. Kalau bapak-bapak ya diseleksi lah. Itu ketinggiannya Pak 1400 naik ke atasnya itu, pakai kereta gantung. Saya tanya dulu, ini made in mana keretanya? Almani, oh Jerman, oh percaya saya. Kalau Cina saya nggak percaya. Ayo karena buatan Jerman, safety. Walaupun deg-degan, masya Allah. Selama di kereta itu zikir aja. Lihat ke bawah bebatuan, kalau jatuh, wah jadi perkedel. Nah, Taif, Nabi dulu ke Taif. Ada ayat yang turun di Taif. Tapi itu kategorinya ya disebutnya Makiyah saja. Seakan-akan semuanya turun di kota Mekah, tidak. Jadi ayat-ayat atau surat Makiyah itu ada yang turun di Taif. Taif kan jauh. Mungkin dari sini ke Bandung, lebih malah. Karena sekitar 200 kilo lebih dari Mekah. Dari sini ke Cirebon mungkin ya. Nah ini kita mesti ngerti. Jadi tidak melulu di kota Mekah saja. Jadi ayat-ayat atau surat Makiyah ada yang turun di Hudaybiyah, ada yang turun di Taif, ada yang turun di Jahfah, ada yang turun di Baitul Maqdis, ada yang turun malam hari. Itu ulama merinci loh. Ada yang turun ini ayat siang hari. Mana yang banyak itu ayat diturunkan malam atau siang? Kebanyakannya siang. Malam hari, contoh ayat malam hari turun itu di akhir surah Ali Imran dari inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili, itu malam hari. Tapi ayat-ayat sebelumnya itu diturunkan siang hari, Ali Imran. Wa manuzila musayya'an, ada juga yang diturunkan dikawal. Wa manuzila mufradan, ada yang diturunkan sendiri. Artinya Jibril sendiri menyampaikan. Ada yang Jibril diikuti oleh ribuan malaikat. Contoh dalam hadis itu bahwa Al-Baqarah sinamul Quran, tiap ayatnya Jibril diikuti wa ma'ahu kaukabun minal malaikah. Ayat kursi itu turun malaikat Jibril, kemudian 80.000 malaikat. Yasin turun malaikat Jibril diiringi oleh 30 para malaikat. Dalam hadis seperti itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad. Jadi ada yang musyayya'an, tidak selamanya Al-Quran turun hanya Jibril yang menyampaikan atau yang datang kepada Nabi. Ada kalanya Jibril datang kemudian diiringi oleh para malaikat yang jumlahnya banyak. Seperti surah Ali Imran, surah Al-Baqarah itu diiringi oleh 50.000 malaikat. Dalam hadis demikian. Nah, makanya ada yang diturunkan musyayya'an itu dikawal, diiringi oleh banyak ribuan malaikat. Wa manuzila mufradan, ada yang diturunkan Jibril seorang saja. Wal ayatul madaniyat minas suwaril makiyah, ada juga ayat-ayat madaniyah. Sebetulnya ini ayat-ayatnya ayat madaniyah, tapi nyempil berada di surat makiyah. Saya tanya, Al-Baqarah itu makiyah apa madaniyah?
Ah, Pak Haji, Makiyah, Bu, Makiyah. Oh, berarti jarang lirik ini. Jarang lirik kalau baca Quran itu kan dilirik atasnya ada nama surat, terus bangsa ningnya itu bangsa apa? Yang betul adalah Madaniyah. Oh, mentang-mentang di awal disebut Makiyah. Oh, mentang-mentang di awal kok Madaniyah. Terus Al-Kahfi surat apa? Makiyah apa Madaniyah? Al-Kahfi. Hah? Al-Kahfi itu di judulnya surat apa? Makiyah. Nah, kadang di dalam surah yang sebetulnya Makiyah ada ayat-ayat tertentu di situ Madaniyah. Dikecualikan. Ini surat adalah surat sebangsa Makiyah kecuali ayat ini itu diturunkan di Madinah. Atau khitabnya hukumnya hukum ayat-ayat Madaniyah. Nah, begitu isi Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya Madaniyah tapi berada di surat yang Makiyah. Ada juga ayat-ayat yang sifatnya Makiyah tapi berada di surat yang Madaniyah. Rincinya nanti. Ini saya secara garis besar dulu. Kemudian ada surat atau ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Sebetulnya turunnya itu di Mekah tapi dibawa ke Madinah. Disampaikan oleh para sahabat ke Madinah. Begitu pula turun di Madinah tapi Nabi berpesan sampaikan pada orang-orang Makkah. Ketika Abu Bakar sedang umroh. Nabi masih di Madinah, sampaikan Abu Bakar kepada penduduk Mekah. Itu namanya mahmulun min Makkah ila Madinah. Ada juga yang dibawa dari Madinah ayat tersebut untuk penduduk Habsyah, dibawa ke Ethiopia. Ada ayat-ayat demikian. Ada ayat yang diturunkan secara universal, ada ayat yang diturunkan secara penafsirannya pula. Ada juga ayat-ayat yang para ulama ikhtilaf, tidak bisa menentukan apakah ini Madaniyah atau Makkiyah. Sebagian bilang ini Makki, sebagian bilang ini Madani, yang jumlahnya 25 itu. Ini yang luar biasa komentar dari Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi bilang begini, malam ya'rifha, barang siapa yang tidak ngerti yang tadi itu, kalau nggak ngerti ini apa Makkiyah atau Madinah, terus ini apa yang dibawa dari Mekah kemudian diantar ke Madinah, ini turun di Baitul Maqdis, barang siapa yang tidak mengerti yang disebutkan tadi, wa yumayyiz bainahuma, dan tidak bisa membedakan antara perbedaan tadi, lam yahilla lahu, tidak boleh, tidak halal bagi dia, ayyatakallama, berbicara, fi kitabillah ta'ala, mengenai Al-Quran. Jadi kalau tidak ngerti yang tadi itu, gak usah ngomong-ngomong masalah daleman atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu menurut Imam An-Naisaburi. Saking apa? Saking pentingnya ilmu yang tadi. Orang kadang memahami ayat nggak tahu ini nuzul apa, asbabun nuzulnya apa, turunnya di mana, kemudian ini untuk siapa. Jadinya apa? Keleyengan. Nyampaikannya tidak ngerti asal usulnya.
Baik, pada pertemuan ini saya bahas satu saja dari yang banyak tadi. Tapi yang nomor satu ini gampang, ada di Quran. Di Quran masing-masing kayaknya ada tentang ayat surat Madani itu 20 ya jumlahnya ya. Madani 20, kemudian yang ikhtilaf 12. Sisanya makiyah. Udah. Tapi di Quran ada nggak yang ikhtilaf? Enggak ya, Quran dibawa pada satu versi. Nah, padahal ada yang ikhtilaf jumlahnya 12. Sisanya makiyah. Baik, eh ini sepintas saja ya. Jadi yang tadi dibilang di Quran ada kan? Yang makiyah Madinah ada ya. Cuma yang mustalafihnya yang nggak ada ya. Yang ikhtilafnya saja saya tulis ya. Ini Pak Haji Lili udah nyampe belum? Ah, belum. Apa ujiannya pada maghrib? Itu Ibu Komariah kasih soal sekarang aja. Udah, lagi ngerjakan ya? Udah. Loh, harusnya misah di sono. Oh, enak. Pusing-pusing nanya kanan kiri. Enggak. Iya, iya. Nah,
Hah? Oh, kekecilan ya? Ini kecilan. Ini al-mukhtalafi itu yang ulama tidak sepakat ya. Yang pertama Makki, yang kedua Al-Madani. Satu Al-Fatihah. Ya. Kemudian Ar-Ra'du. Oh gitu. Emang direkam? As-Saff, At-Taghabun, Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 lagi. Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11. Oh, kurang 1 ya? At-Tatfif. Hah? Apanya? Oh, sudah Al-Ikhlas. Ini Al-Falaq ini. Al-Falaq, An-Nas. Loh, kalau ada buntutnya nggak usah pakai titik. Karena ada ekornya. Kalau ada ekor nggak usah pakai titik. Nah, jadi kalau ada ekornya pasti kop. Kalau fa enggak. Kemudian at-tatfif ya. Satu lagi at-tatfif ya. Ini surah at-tatfif. At-tatfif apa? Surah apa? Hah? At-tatfif itu ngerti surah apa? Al-Mutaffifin. Namanya surah At-Tatfif. Nah, yang penting diketahui ini
Ini yang ulama itu pasti berbeda, nggak bakal sama. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu wa qala ba'duhum makkiyah wa qala ba'duhum madaniyah. Begitu juga Ar-Ra'du, begitu juga Ar-Rahman. Dalam kitab-kitab tafsir pun demikian. Jadi jumlahnya 12. Kalau yang Madaniyah ini 20. Sisanya Makkiyah, sisanya Makkiyah. Ah? Madani 20. Ini yang paling penting, catat yang ikhtilaf saja. Apa? Ulama berbeda penentuannya. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Tidak sepakat soal itu. Apa yang Madinah ditulis ya? Gak usah. Kalau yang Madinah, Madinah 20 ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, apalagi? Hah? At-Taubah, At-Taubah, apalagi? An-Nur, Al-Ahzab, An-Nur, Al-Ahzab, At-Tatfif, At-Tatfif, Al-Mutaffifin, Al-Mutaffifin atau At-Tatfif? Ya,
Apa? Mana? At-tatfif, al-mutaffifin. At-tatfif. Toffafa yutaffifu tatfifan. Jadi wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Toffafa yutaffifu tatfifan. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu apa? Isim fa'il. Masya Allah, kemarin ngisi yang begini sejam setengah, yang lain 2 jam. Ya, ya, makasih. Apa? Al-Hujurat, Al-Hadid. Al-Hadid. Eh, Al-Mumtah. Dah, 20. Sisanya, ya, berarti 12 tambah 20 berapa? 32. 114 kurangi 32 berapa? Hah? 80? 82. Yang 82 itu ittifaq, sepakat bahwa surat-surat tersebut makkiyah. Jadi makkiyah udah nggak usah ditulis lagi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, Al-Jum'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Al-Ahzab.
Ini yang tidak tertulis berarti masuk Mekah, masuk surat-surah yang Makkiyah. Kembali diingatkan kalau surah Makkiyah itu bukan yang turun di Mekah, bukan yang turun di kota Mekah, tapi diturunkan dalam periode Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Baik itu turunnya di kota Taif, Nabi perjalanan ke Zahfah, Nabi perjalanan ke Baitul Maqdis ketika Isra wal Mi'raj. Itu semua masuk surah-surah Makkiyah. Begitu pula surah yang Madaniyah tidak berarti turun di kota Madinah. Bisa jadi di kota Kuba, bisa jadi di Mekah malah. Ini ayat turunnya di Mekah, tapi masuknya Madaniyah. Contoh ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Itu kan ketika Nabi haji wada. Haji wada itu di Makkah. Di Makkah apa Madinah? Makkah. Tapi termasuk ayat Madaniyah. Kenapa? Karena ayat itu turun setelah periode Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat turun di Mekah pun disebut Madaniyah. Kalau ayat itu diturunkan setelah periode hijrah ke Madinah. Kapan Nabi ke Mekah setelah hijrah? Ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi haji, ketika Nabi umroh pada tahun 9 Hijrah. Kemudian ayat yang sebetulnya Madaniyah tapi termaktub dalam surah Makkiyah seperti Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi sepakat ya. Al-Kahfi ulama sepakat kalau Al-Kahfi itu Makkiyah ya. Karena tidak ada dalam deretan ayat surat-surat Madaniyah, tidak pula dalam deretan surah yang diperdebatkan oleh para ulama. Al-Kahfi tidak ada di sini, tidak ada juga ada di sini. Berarti Al-Kahfi itu surah apa? Makkiyah. Tanda-tandanya berbicara tentang ketauhidan kepada Allah. Kemudian di surah Al-Kahfi tentang kepercayaan pada Al-Ba'ats, hari kebangkitan setelah kematian.
di mana musyrikin Makkah saat itu mengingkari kedua hal itu. Dari mulai apa? Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Itu kan tentang ketauhidan. Kemudian tentang bi'ats, tentang yaumul ba'ats. Nah, sehingga Al-Kahfi itu makiyah isinya. Kecuali kata ahli tafsir ayat wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Nah, kalau ayat wasbir nafsaka itu ayatnya madaniyah. Karena berkaitan dengan ahlus suffah. Ahlus suffah itu kaum muhajirin yang ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah, kemudian tempat tinggalnya di masjid. Ia belajar kepada Nabi yang jumlahnya 400 orang. Salah satunya Abu Hurairah, salah satunya Ali bin Abi Thalib, salah satunya Ibnu Abbas yang menjadi ahli-ahli dalam ilmu keislaman. Ahlus suffah mereka cikal bakal santri zaman sekarang. Karena mereka tinggal di mana? Di masjid, hanya ibadah, ngaji, jihad fisabilillah. Nah, kok wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum itu mengenai ahlus suffah tentang keadaan sahabat di Madinah. Nah, ayat tadi termasuk ayat yang masuk dalam surah Makiyah. Dengan kata lain, surah Makiyah kadang ada 1-2 ayat dalam surat tersebut yang tidak Makiyah tapi Madaniyah. Begitu pula dalam surah-surah Madaniyah, di dalamnya ada surah Makiyah. Ada ayat-ayat yang berkenaan dengan Makkiyah. Seperti di Al-An'am. Al-An'am itu ada wajlu ada ayat 3 ayat di situ. Annallaha harrama 'alaikum wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu ayat-ayatnya nuansanya nuansa Makkiyah tapi berada di surah Madaniyah. Lalu apa ayat Maqdisiyah? Ayat mana yang diturunkan di Baitul Maqdis? Ayat Maqdisiyah adalah sebutan bagi ayat yang terdapat di surah Az-Zukhruf. Ini ayat di Baitul Maqdis ya. Ini jarang yang tahu. Ini juga hanya peserta di sini yang dikasih tahu. Karena di sini semuanya pasca sarjana. Az-Zukhruf ayat Maqdisiyah.
Maqdisiyah Surah Az-Zukhruf ayat 45. Ini satu-satunya ayat Maqdisiyah yang Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan itu, dan juga mufassir siapa? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami'ul Ahkam. Jami'ul Ahkam. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, bahwa ketika Nabi SAW Isra ya, ia kan menjadi imam di Masjidil Aqsa. Kemudian pas selesai salam, setelah sholat 2 rakaat, ternyata para nabi itu berkumpul, kan begitu. Dalam hadis Muslim kan demikian, cerita Isra Mi'raj. Nabi berkumpul mengimami para nabi dan rasul sebelumnya. Dari mulai Adam sampai Isa kan kumpul. Sampai di dalam salawat itu ada wa ilal muntaha wa ila sidratil muntaha rufi'ta kariman. Nah, apanya? Mana terakhir mana? Nah, ini belum selesai nulis. Mana? An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Lah, ini paling depan lagi. Pas depan apa? Masih. Oh, Az-Zukhruf ayat 45. Ini ayat Maqdisiyah, ayat yang turun di Baitul Maqdis. Di Palestina. Ketika kapan? Ketika malam Isra Mi'raj. Ini An-Nasr kan Madaniyah ya. Padahal An-Nasr ini diantara reng-rengan apa? Surah yang diturunkan terakhir. Jadi sebetulnya sebelum ya membahas Makkah Madaniyah itu, yang dibahas ada sebetulnya surat atau ayat apa yang awal diturunkan, kemudian ayat-ayat apa yang terakhir diturunkan. Itu pembahasannya nanti ada. Nah, ketika Nabi SAW itu dalam sebuah hadis Muslim dijelaskan, faltafata faidan nabiyun, pada saat itu para nabi kau berkumpul, thumma tafata, lirik lagi kiri kanan para nabi berkumpul. Disitulah maksud dalam surah Az-Zukhruf, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu di surah Az-Zukhruf. Was'al, dan tanyalah olehmu wahai Nabi, man arsalna min qablika, orang-orang yang telah kami utus sebelummu, maksudnya para rasul-rasul itu tanya olehmu, aja'alna, apakah kami menjadikan min dunir rahman, pada selain ar-Rahman, pada selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan yang lain, yu'baduna, yang disembah.
Itu ayat apa? Ayat Maqdisiyah. Disebut ayat Maqdisiyah. Cuma satu ini. Cuma satu. Ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran, kemudian oleh Imam At-Tabari dari hadis-hadis yang banyak sekali, diantaranya dari Abdullah ibni Abbas dan dari sahabat-sahabat yang lain. Apa? Betul? Ya dari sananya. Dari sananya. Ya satu dituruninnya. Oh satu aja nggak hafal. Satu itu. Sisanya di Mekah. Enggak. Ikhtilaf itu ulama kontroversi. Ada yang mengatakan kalau dilihat di kitab tafsir atau bahkan di Quran, surah Al-Fatihah, bawahnya itu ada tulisan Makkiyah atau Madaniyah. Enggak tahu di sini ada enggak? Quran Arab ada nggak? Ini Quran lokal itu langsung aja suratul Fatihah Makkiyah. Makkiyah. Quran Arab ada nggak? Di Quran Mesir itu yang ada di sini tidak dicantumkan Makkiyah Madaniyahnya. Tapi kalau kitab tafsir, umpama tafsir Jalalain atau tafsir apa, itu dijelaskan Al-Fatihah Makkiyah Waqila Madaniyah atau Makkiyah au Madaniyah. Dua-duanya disebutkan. Tidak memonopoli salah satu pendapat. Ketika surah tersebut termasuk surah yang al-mukhtalaf fih. Iya. Ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat. Kalau yang 20 itu sepakat. Ulama itu Madaniyah, tidak ada perbedaan. Yang sisanya sepakat itu Makkiyah, tidak ada perbedaan.
Tergantung yang nyetak. Ikutnya ulama yang mana? Kayak ini nih disebutkan Makkiyah, ya ikut pendapat ulama yang mengatakan ini Makkiyah. Al-Fatihah. Tapi kalau ditafsir Ibnu Katsir umpama, karena itu ranah para ulama, di situ perlu secara utuh disebutkan. Wa qala surah Al-Fatihah Makkiyah al Madaniyah. Kemudian di situ dijelaskan siapa saja ulama yang mengatakan ini adalah turun di Mekah. Maksudnya masuk Makkiyah. Kemudian dikatakan juga kelompok para ulama yang mengatakan itu Madaniyah. Kalau ini kan Quran Mushaf yang ada itu tidak bermaksud untuk membahas yang begini, untuk dibaca. Kalau mau urusan Makkiyah atau Madinah itu kan lain lagi. Bukan baca Mushaf, bukan buka Mushaf. Tapi di tempat keilmuan seperti ini atau di kitab-kitab tafsir maupun ulumul Quran seperti ini. Ini bagian dari khazanah, ya, bagian dari wawasan kita. Pak Direktur mana sih? Udah nyampe mana? Oh, belum nyampe. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kebanyakan materi nanti malah lupa. Oh. Ketika kita berbicara ayat itu kan ada yang dikhususkan. Seperti apa? Di sini contohnya sebentar. Manuzila bil Madinah wa hukmuhu Makki. Jadi ada turunnya di Madinah, tapi kandungan ayatnya itu khitab celaan dan ancaman kepada musyrikin di Mekah. Seperti surah At-Taubah. At-Taubah itu Madinah apa Mekah? Madinah. Tapi awal surah At-Taubah coba. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu tentang pembebasan tuduhan orang-orang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada musyrikin Mekah. Dan itu konteksnya untuk mereka musyrikin Makkah, bukan untuk penduduk Madinah yang sudah tercerahkan. Nah, itu disebut apa? Manuzila bil Madinah, tapi hukumnya konteksnya untuk orang-orang Mekah. Tentang larangan menyembah berhala, tentang ancaman kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Dan itu khitabnya, targetnya untuk musyrikin Mekah saat itu. Maka disebut ayat tersebut hukumnya Makkiyah ayatnya. Walaupun berada di surah yang Madaniyah. Sebaliknya, ma yushbihu nuzulal makki fil madani.
Ada di surah Madinah seperti di surah Al-Anfal. Al-Anfal itu kan Madaniyah. Al-Anfal itu masuk surah yang Madaniyah. Tapi di sini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang musyrikin Mekah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Ini tentang orang Mekah menantang, kalau ente benar wahai Nabi, hujani kami dengan batu. Di Madinah nggak ada orang yang begitu kelakuannya. Kalaupun ada yang hatinya panas seperti itu nantang Nabi, mereka tidak berani terang-terangan, jadi orang munafikun. Yang terang-terangan menantang Nabi itu musyrikin Mekah. Jadi walaupun itu ada di surah Al-Anfal yang notabene itu termasuk kategori Madaniyah, tapi ayat di Al-Anfal ayat 32 ini termasuk ayat Makkiyah. Hukumnya hukum ayat Makkiyah. Kenapa? Fa inna isti'jalal musyrikin lil adab kana bi Makkah. Orang-orang musyrik yang menantang turunnya apa? Turunnya adab Allah hanya berlaku, hal tersebut ada di Makkah, tidak ada di Madinah. Nah, itu yang hukumnya hukum Mekah. In kana hadza huwal haq fa amtir alaina hijaratan minas sama. Hujanilah kami batu dari langit. Kalau memang engkau benar wahai Muhammad, kata musyrikin Mekah. Tapi ayat itu memang turunnya ketika Nabi di Madinah. Hukumnya hukum Makkiyah. Terkait makna, silakan. Ini bukan kameramen tulen ini, ya kameramen ya peserta sebetulnya. Karena banyak riwayat tentang turunnya surah Al-Fatihah itu sendiri. Bahkan ada contoh ya surah yang turun ya di Mekah turun ya di Madinah turun. Di Mekah turun, Sayyidah Aisyah meriwayatkan ini sudah turun di Mekah. Sahabat yang di Madinah baru dengar ini turun di Madinah. Nah, ulama kan hanya membawa atau mendengar riwayat-riwayat dari sahabat itu. Yang temuan sahabat tentu tidak sama. Kalau di kitab ini tentang riwayat-riwayatnya tidak banyak dijelaskan. Itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir salah satunya. Itu. Ada riwayat yang mengatakan Makkiyah itu karena berdasarkan ini. Fatihah. Makanya riwayat Fatihah itu banyak sekali. Saking banyaknya ada yang mengatakan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Karena disebut sama Nabi baca Iqra Alhamdulillah. Ada yang mengatakan Nabi membaca dari Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, Bismillah itu termasuk. Disitulah juga ada perbedaan apakah basmalah itu termasuk Fatihah atau tidak. Karena banyak sekali riwayat tentang Fatihah. Karenanya basmalah dalam Fatihah ulama tidak sepakat, tapi mereka sepakat kalau basmalah itu bagian dari surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni
muslimin. Kalau itu sepakat. Tapi tidak sepakat kalau basmalah bagian dari Al-Fatihah. Saking banyaknya apa? Riwayat Al-Fatihah. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan itu bagian dari basmalah, bagian dari Fatihah. Bahkan bagian dari setiap awal surat dalam Al-Qur'an kecuali surah Baroah atau At-Taubah. Menurut Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i. Yang lainnya tidak. Nah, itu yang melatarinya jelas banyak riwayat. Nabi sendiri tidak mengatakan ini madaniyah, itu bukan urusan Nabi, ngurus-ngurus itu. Nggak ada sabdanya ini, tidak. Itu kan sahabat yang ngintip-ngintip, oh ayat ini turun ketika kami begini, ayat ini turun itu Nabi begini. Walaupun ada nanti di depan ya, tentang susunan Quran, itu sebagian ada tauqifi, sebagian ada ijtihad. Ada apakah ayat 1, 2 susunannya tauqifi? Ya, itu tauqifi. Memang ketika sahabat menyebutkan ayat ini, Nabi mengatakan simpan ayat tersebut setelah ayat ini. Jadi susunannya, misalkan Al-Quran 1 sampai sekian, itu semuanya tauqifi. Dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Lauhul Mahfudnya seperti itu. Tapi soal makiyah madaniyah itu ranahna ijtihadi. Karena ijtihadi, urusan ijtihad, maka wajar ada yang tidak sepakat. Sholat subuh wajib. Apakah pakai kunut? Tidak, ikhtilaf. Kenapa? Karena itu urusan ijtihadi. Saking banyak riwayat. Contoh. Nah, begitu pula urusan makiyah madaniyah ini. Nah, ini kajian para ulama seperti itu. Apa? Ciri-ciri hukum-hukum dunia. Ciri-ciri itu di Madinah itu tentang hukum, ya, hukum dunia, ya hukum syariat. Dari mulai saum itu di Madinah, kemudian tolak, cerai, pokoknya pikul ibadat, kemudian muamalat, munakahat, haji, yaitu di Madinah. Perang di Madinah. Ya, hukum begitu pula had, hukuman-hukuman seperti kisos, yaitu di Madinah. Nanti di depan ada dobit, patokan ini madaniyah dan makiyah. Ada dobitnya. Kalau awalnya ya ayyuhalladzina amanu, awal ayatnya itu madaniyah. Kalau ayyuhan nas itu makiyah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi tidak selalu. Karena di surah Al-Baqarah yang katanya madaniyah, di situ juga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya di An-Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, padahal itu madaniyah. Tapi di surah Al-Hajj ya ayyuhan nas inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Itu makiyah. Itu tanda-tandanya ya, yang madaniyah itu sudah tercerahkan hukum, adab dan sebagainya. Kalau Mekah itu kata-katanya juga seperti petir. Surah-surah makiyah itu kalimatnya, rangkaiannya seperti petir menggelegar. Karena apa? Keras. Berhadapan dengan hitobnya, targetnya itu untuk musyrikin Makkah. Yang mereka juga menantang, Masya Allah, kata-katanya itu khudu fagulu,
summa sabila, summa jahima sallu. Singkat-singkat, padat. Gimana sih kalau kita bicara sama orang terus atau instruksi atau kita kecut, gimana sih, sedikit-sedikit tapi pedas gitu. Nah ibaratnya begitu. Loh, maksudnya karakternya begitu ayat-ayatnya. Bagi yang ngerti. Ini kalau yang tahfidz ini kadang 3 suruh baca semua. Yang satu bukus juz 3 itu Madaniyah kan suratnya. Yang satu lagi juz 1, yang satu nih Busri mana? Busri Widiati itu dia baca surah Makkiyah karena dari juz 28 itu kan kadang bareng, kalau waktunya nggak cukup suruh bareng baca gitu. Itu saya pendengaran itu lebih lebih ke yang juz 28 itu. Karena ayat-ayatnya pertama singkat-singkat, pendek-pendek, terus memang secara arti juga banyak peringatan-peringatan gitu. Peringatan. Kalau yang ayat-ayat hukum kan terkesan mendayu-dayu. Mendayu-dayu hukum ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah laisa 'alaikum junahun idza darabtum fil ardi an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, ya seperti itu. Tentang qasar salat di perjalanan. Beda dengan ayat-ayat Makkiyah. Fa insyaallah nanti saya kan sudah bilang ya, kalau tidak akan menulis, artinya harus ada pegangan yang dipegang, jadi tulisan itu hanya sekedar menjabarkan saja. Jadi materi yang disampaikan bukan yang di whiteboard itu yang dijelaskan saja. Materi juga harus dipegang sebetulnya. Tapi saya belum menyelesaikan. Insya Allah ke depan ada, karena kalau hanya disampaikan materinya itu di whiteboard terbatas. Tapi ala kulihal semoga nulisnya walaupun susah nggak kelihatan, kecil-kecil jadi ibadah. Itu aja Mas. Sementara itu. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya?